Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dari kemarin bulan Ramadan sampai saat ini di bulan Syawal. Dan yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, semoga senantiasa tergenggam dalam jiwa kita sampai dengan akhir hayat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin dan diberikan keistiqomahan di bulan berikutnya. Alhamdulillah, Ramadan yang kita lalui kemarin merupakan sebuah momen untuk penggembelengan, sehingga harapannya saat ini kita memiliki jiwa yang kuat, fisik yang kuat untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Berakhirnya Ramadan, semoga menyampaikan kita pada derajat takwa, dan kemudian pada saat ini kita berusaha untuk mempertahankan gelar takwa itu. Mempertahankan gelar takwa artinya kita mempertahankan berbagai amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dan bahkan semoga bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Syawal dan seterusnya. Berbagai aktivitas amal ibadah di bulan Ramadan itu salah satunya ibadah-ibadah kita yang terkait dengan ta'amul Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, seperti tilawah, tahfidz, baik murojaah atau ziyadahnya, atau dalam tadabbur, tafsir, dan segala aktivitas taklim dan muta'alimnya. Salah satunya ibadah-ibadah yang terkait dengan ta'amul Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, baik dalam tilawahnya atau dalam tahfidz atau tadabbur, tafsir, kemudian dalam taklim atau ta'alum, dan segala hal yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana agar terjaga konsistensi kita untuk terus istiqomah dalam ta'amul Al-Quran? Yang pertama, kita kembali meluruskan niat kita hanya untuk meraih ridho Allah SWT. Selain itu, kita juga menunjukkan kesungguhan niat, kejujuran niat, sidqun niyah pada Allah SWT. Dengan demikian, kita akan berada pada sebuah keyakinan bahwa apapun kesulitan yang akan kita temui nanti, kita akan bisa melewatinya dengan pertolongan Allah ketika kita memiliki kemauan yang kuat. Pastinya di bulan-bulan berikutnya akan ada banyak aral melintang, akan ada banyak ujian-ujian yang bisa jadi membuat kita semakin berkurang intensitasnya dengan Al-Quran, atau memang menjadikan kita semakin jauh. Tapi kita berusaha bagaimana dengan sidqun niyah, apapun kondisinya, kita akan terus berusaha kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, luangkan waktu bersama Al-Quran, bukan menunggu waktu luang atau bahkan menunggu waktu sisa. Meluangkan waktu ini tergantung dari masing-masing kita. Bisa jadi ada yang bisa meluangkan di pagi hari ketika setelah sholat malam atau setelah subuh, atau untuk ibu-ibu yang setelah mengantar anaknya sekolah baru bisa meluangkan waktu, atau ada yang bisa siang hari, yang bekerja mungkin bisa sore hari atau malam hari, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tapi
memang perlu kita luangkan seberapapun waktu yang kita punya. Bisa jadi untuk awalan kita mungkin baru bisa meluangkan setengah jam. Nanti kita tingkatkan menjadi 1 jam dan terus kita tingkatkan. Harapannya selalu lebih baik. Yang ketiga, waspadai terhadap aktivitas-aktivitas mubah yang bisa jadi akan melenakan. Aktivitas mubah sebenarnya boleh dilakukan, tapi ketika berlebih-lebihan maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Waspada ketika terlalu banyak ngobrol, berhati-hati ketika terlalu banyak tidur, makan, atau mungkin godaan kita saat ini yaitu kita berlama-lama dalam medsos atau melakukan aktivitas yang terkait dengan dunia maya. Sebenarnya boleh, tapi kita perlu waspada agar waktu kita tidak terlalu lama dihabiskan untuk hal yang mubah tadi. Yang keempat, hindari melakukan perbuatan yang maksiat. Seperti disampaikan dalam nasihatnya Utsman bin Affan, bahwa seandainya hati kita bersih, niscaya tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Sehingga apabila kita melakukan kehilafan, melakukan perbuatan kemaksiatan, segera bertaubat, beristighfar, sehingga harapannya hati kita kembali bersih dan bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Yang kelima, serius dalam berdoa kepada Allah. Doa adalah senjatanya orang muslim, sehingga doa ini adalah sebuah bentuk ketawaduan kita kepada Allah yang menjadikan kita hanya bergantung kepada Allah. Doa ini adalah sebuah bukti bahwa kita benar-benar merasa kalau kita hanyalah makhluk lemah tanpa pertolongan dari Allah. Minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan Al-Quran baik malam ataupun siang. Yang keenam, kita kuatkan ukhuwah kita dengan orang-orang yang memiliki cita-cita yang sama dengan kita. Memiliki cita-cita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Harapannya ketika kita sedang tidak semangat, ketika sedang futur, maka akan ada yang memberikan semangat dan kita bisa kembali berakrab ria dengan Al-Quran. Kalau belum punya komunitas, maka segeralah cari komunitas yang berinteraksi dengan Al-Quran, misalnya dari halakoh-halakoh tahsin, halakoh tahfidz, sehingga kita pun tidak hanya senantiasa terjaga semangatnya, tapi juga akan bertambah keilmuan kita terhadap Al-Quran. Itulah beberapa tips agar kita bisa terjaga konsistensinya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.